Logistik tidak akan pernah mati. Logistik adalah kebutuhan dasar sistem ekonomi dan kehidupan. Selama manusia membutuhkan sesuatu yang harus dipindahkan dari titik A ke titik B, maka logistik akan tetap hidup dan terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Lionel Lucas Lee Samagat dengan 3 digit NIM terakhir 020 dari kelas A Program Studi Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan hormat saya kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar Manajemen dan Administrasi Logistik, Ibu Dr. Doktoranda Luluk Fauziah MSI, atas kesempatan yang diberikan untuk membuat tugas edukasi video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mata kuliah pengantar manajemen dan administrasi logistik yang berjudul Fungsi Utama Manajemen dan Administrasi Logistik. Adapun poin-poin yang akan kita bahas di dalam presentasi kali ini adalah pendahuluan, fungsi utama, dilanjutkan dengan studi kasus, dan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, saya yakin di antara kita semua sudah pasti pernah mendengar yang namanya logistik. Tetapi, apakah itu hanya sebatas keterkaitan dengan kurir, kemudian pelabuhan, ataupun ada pergudangan, kontainer? Tetapi apa fungsi tujuan dari manajemen dan administrasi logistik sendiri? Dan apa itu logistik sebenarnya? Nah, jadi sebenarnya logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran serta penyimpanan barang, jasa, energi, dan informasi dari titik asal ke titik konsumen akhir, memenuhi kebutuhan pelanggan. Manajemen logistik mencakup berbagai aktivitas strategis yang saling berkaitan. Beberapa komponen utamanya diantaranya ada perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan manajemen persediaan, serta distribusi dan transportasi. Nah, jadi yang dimaksud dengan perencanaan logistik sendiri adalah proses mengatur aliran barang, informasi, dan sumber daya agar kegiatan berjalan dengan efisien, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan pelanggan. Tujuan utama dari perencanaan logistik sendiri yaitu untuk memastikan barang yang tepat berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dengan biaya yang optimal. Ada tiga tingkatan perencanaan, yaitu yang pertama dimulai dari strategis yang fokus pada keputusan jangka panjang seperti penentuan lokasi gudang dan juga jaringan distribusi. Yang kedua taktis, meliputi pengaturan persediaan, pemilihan pemasok, dan juga kontrak transportasi. Dan yang ketiga operasional, yaitu aktivitas harian seperti pemrosesan pesanan, pengiriman barang, dan juga koordinasi antar bagian. Nah, proses perencanaan sendiri dimulai dari analisis kondisi rantai pasok, lalu penyusunan strategi, implementasi, hingga evaluasi berkala. Nah, jika perencanaan ini dilakukan dengan benar, maka perusahaan dapat menekan biaya operasional dan meningkatkan ketepatan waktu pengiriman, kepuasan pelanggan, serta keunggulan kompetitif dari perusahaan. Nah, dilanjutkan dengan fungsi yang kedua. Di sini ada pengadaan atau yang biasa kita sebut sebagai procurement. Jadi pengadaan merupakan kegiatan memenuhi kebutuhan barang, jasa, ataupun material sesuai spesifikasi, harga, waktu, dan lokasi yang telah ditentukan. Bagian penting dari pengadaan adalah kolaborasi dengan pemasok. Di sini ada terdapat tiga bentuk kolaborasi, yaitu yang pertama bersifat operasional, meningkatkan efisiensi kegiatan harian. Yang kedua strategis, hubungannya jangka panjang yang saling menguntungkan. Dan yang ketiga ada inovatif, jadi mereka bekerja sama untuk menciptakan produk ataupun layanan baru. Kolaborasi ini dapat meningkatkan yang namanya efisiensi waktu, menurunkan biaya operasional, menjaga kualitas. Tetapi di sini ternyata ada sendiri tantangan untuk kolaborasi, yaitu yang pertama kurangnya transparansi, kemudian keterbatasan teknologi dan komunikasi, dan juga perbedaan tujuan di dalam kontrak. Nah, maka untuk meningkatkan kolaborasi, di sini ada strateginya, yaitu perusahaan dapat memanfaatkan dan menggunakan teknologi digital, seperti contohnya ERP, kemudian membangun hubungan berbasis kepercayaan, dan menyusun kontrak yang adil serta fleksibel antar kedua belah pihak. Memasuki fungsi yang ketiga, di sini kita menemukan penyimpanan ataupun warehousing, pergudangan. Nah, penyimpanan ini memiliki fungsi penting yaitu untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan juga pasokan. Karena permintaan pelanggan seringkali berfluktuasi dan tidak sejalan dengan proses produksi. Maka perusahaan memerlukan persediaan agar barangnya selalu tersedia. Penyimpanan membantu perusahaan menghadapi yang namanya ketidakpastian, seperti keterlambatan bahan baku atau lonjakan permintaan mendadak. Nah, selain itu, penyimpanan memungkinkan perusahaan memanfaatkan skala ekonomi, misalnya membeli dalam jumlah besar untuk mengurangi biaya per unitnya.
Dan gudang dalam logistik berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Nah, dalam operasionalnya, gudang memiliki beberapa area seperti receiving storage, picking, packing, dan shipping, serta didukung oleh sistem informasi seperti warehouse management system. Di sini permasalahan gudang banyak sekali, mulai dari lokasi gudang, desain gudang, bagaimana strateginya, jenis gudangnya, komponen gudang, dan juga aktivitas-aktivitas yang tersusun di dalam gudang. Tetapi perbedaan fokus keduanya di antara gudang dan juga pusat distribusi lebih berfokus kepada flow-nya, sedangkan gudang lebih berfokus kepada penyimpanan barangnya. Kemudian dilanjutkan, ada yang namanya manajemen persediaan. Nah, persediaan itu adalah barang yang disimpan untuk kebutuhan produksi, dijual, ataupun disimpan sebagai cadangan. Nah, di sini manajemen persediaan bertujuan menjamin ketersediaan barang, meminimalkan biaya, dan memastikan produksinya itu tidak terhenti. Metode-metode seperti EOQ ataupun reorder point dan juga just in time (JIT) digunakan untuk mengoptimalkan jumlah stok. Dan di sini menyangkut tentang manajemen persediaan, pastinya kita membahas tentang biaya persediaan. Di sini ada biaya pemesanan, penyimpanan, dan juga yang biaya kekurangan stok yang harus kita keluarkan. Kemudian jenis-jenis persediaan juga banyak. Di sini mulai dari cycle stock, in-transit inventory, buffer stock, speculative stock, seasonal stock, ataupun dan terakhir dead stock. Dan yang terakhir ada metode pengendaliannya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ada EOQ, ROP, dan juga GIT. Nah, kemudian kita lanjut ke fungsi utama yang terakhir, yaitu distribusi dan juga transportasi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen dengan mempertimbangkan biaya, waktu, dan juga kualitas pelayanan. Seringkali transportasi disebut sebagai proses memindahkan barang menggunakan moda dari darat, laut, udara, ataupun kombinasi yang disebut multimoda. Nah, kunci distribusi yang baik sebenarnya adalah memastikan barang sampai di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, faktor yang memengaruhi efisiensinya dari distribusi dan juga transportasi ini ada tiga. Di sini yang pertama ada kondisi infrastruktur, kemudian pemanfaatan teknologi, seperti ada yang namanya sekarang tracking dan juga transportation management system. Kemudian perencanaan rute yang optimal juga mempengaruhi dari distribusi dan juga transportasi ini. Nah, umumnya tantangan-tantangan yang dapat kita temukan terutama di Indonesia yaitu berasal dari perbedaan kualitas infrastruktur antar wilayah dan juga tingginya biaya transportasi. Nah, solusi yang di sini yang dapat diusulkan yaitu meliputi digitalisasi logistik, penguatan kerjasama pemerintah dan juga pihak swasta, dan yang terakhir yaitu analitik data untuk perencanaan rute, mengoptimasi rutenya. Adapun studi kasus yang saya temui dari sumber yang telah saya cantumkan di sini, yaitu studi kasus pada PT Coca-Cola Amatil Indonesia Plan East Java, menunjukkan bahwa pada tahun 2011, perusahaan menghadapi masalah ketidaksesuaian antara rencana dan juga realisasi pengirimannya. Nah, ditandainya dengan apa? Ada kekurangan dan juga kelebihan stok di berbagai distribution center, serta banyaknya pesanan yang tidak dapat dipenuhi, sehingga nilai divotai menjadi menurun. Nah, analisis rantai nilai mengungkapkan bahwa kelemahan utamanya berada pada aktivitas transportasi dan distribusi. Maka untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan melakukan yang namanya perbaikan melalui evaluasi prosedur operasional, optimalisasi kapasitas fasilitas, dan peningkatan komunikasi internal guna memastikan proses distribusi ini berjalan lebih efektif. Nah, kasus ini menegaskan bahwa keberhasilan logistik ternyata bergantung pada integrasi seluruh fungsi, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan juga distribusi. Karena kelemahan yang kita temui pada satu fungsi sudah cukup untuk mengganggu keandalan pengiriman dan juga menurunkan yang namanya kepuasan pelanggan. Maka saudara-saudari dapat saya simpulkan di sini manajemen dan administrasi logistik mencakup berbagai proses dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, serta distribusi dan transportasi yang saling terintegrasi. Nah, perencanaan mengatur aliran barang secara efisien dilanjutkan dengan pengadaan, memastikan ketersediaan melalui kerjasama dengan pemasok, lalu dilanjutkan dengan penyimpanan yang menjaga keseimbangan permintaan dan pasokan, dan sementara distribusi dan transportasi bakalan memastikan barang tiba tepat waktu. Nah, bila seluruh fungsi kita bekerja secara selaras, maka perusahaan dapat mencapai yang namanya efisiensi operasional dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik.
Saudara-saudari, sayang sekali ternyata pemaparan materi dari fungsi utama manajemen dan administrasi logistik telah sampai di penghujungnya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas atensi dan juga waktu yang telah diluangkan dari saudara-saudari untuk menonton video edukatif singkat kali ini. Dan saya harap agar kiranya ilmu dan juga materi yang telah saya paparkan dalam video kali ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan kiranya dapat berguna bagi masa depan saudara-saudari sekalian. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk dosen pengampu saya dalam pengantar manajemen dan administrasi logistik, Ibu Dr. Doktoranda Luluk Fauziah MSI atas kesempatan yang telah diberikan untuk memenuhi tugas individu dalam pembuatan video edukatif singkat kali ini. Dan juga saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam kata ataupun tutur bahasa dan juga gaya penyampaian saya selama memaparkan materi. Dan akhir kata, saya Lionel Lucas Lee Samagat mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya pamit undur diri dan sampai berjumpa di kesempatan lainnya.